Ya, di sini kita nggak perlu dikotomi muda dewasa. Pokoknya kita semua happy aja. Ya. Ya, Ines, ini adalah film kedua yang bermain bersama produksinya itu, gitu ya. Nah, apa alasan lo memutuskan untuk kembali lagi terlibat di film yang diproduksi yang disutradarai oleh Rico, terutama bicara tentang perempuan? Halo semuanya, selamat siang. Jadi hal yang memutuskan aku untuk kembali bergabung dengan film yang disutradarai oleh Pak Rico dan diproduksi oleh P69 adalah mengangkat isu yang berbeda. Ya, jadi ini benar-benar relate banget dengan kasus-kasus apalagi yang lagi marak sekarang ya, banyak pelecehan seksual, kekerasan. Jangan minta maaf. Oh, oke, baik. Itu kejadian dirawat karena itu adalah sebuah kejahatan ya. Ya. Dan nggak banyak juga yang mau mengangkat isu ini. Jadi dengan lewat film ini aku ingin menyampaikan bahwa perempuan itu berdaya dan berhak untuk speak up atas kejahatan yang dialaminya dan itu bukan aib. Ini kayaknya gara-gara duduk di sebelahnya sekarang terus perempuan yang keren nih kayaknya. Dapat power. Aku mau tambahin, Nes. Karena kita juga tagline-nya cuma ini kan. Diadaptasi dari beberapa kejahatan nyata di sekitar kita. Bukan cerita, kejahatan. Betul. Kayaknya lu mau jadi pejuang perempuan habis bermain film ini. Kebetulan kan udah selesai studi, mau lanjut, pengennya sih fokus ke arah situ, ke korban-korbannya. Siap. Nanti tolong teman-teman dicatat. Ya, saya juga ingin bertanya nih, nyolek ke Mbak Sari. Mbak Sari, apa yang paling mendasar hadirnya film ini buat keberadaan kelompok-kelompok perempuan yang selama ini tadi dibilang Mariko banyak mengalami kekerasan, banyak mengalami hal-hal yang intimidatif gitu ya. Nah, sejauh mana peran film ini bisa menjadi medium untuk menyuarakan, mengkampanye, mengadvokasi bahwa perempuan juga harus didengar loh, seperti itu. Sebenarnya perempuan didengar, hanya tidak ada kelanjutannya, hanya sekedar didengar, dikasihani, sama dinyinyirin di belakang. Kaum laki-laki yang biasanya dan seharusnya katanya harus menjadi pelindung, ternyata ya mantu yang seharusnya menjadi pelindung ternyata malah menjadi sumber petaka buat perempuan itu sendiri. Khususnya untuk film ini, berkali-kali Rico bilang, harusnya ini sutradaranya perempuan juga, enggak, harusnya memang benar-benar laki-laki. Karena apa? Biasanya film-film yang ada di Indonesia khususnya hanya menyisipkan sedikit cerita tentang perempuan tanpa diangkat secara penuh. Rico di sini sebagai laki-laki yang ternyata punya hati lebih besar daripada laki-laki yang lain. Melihat bahwa pergerakan perempuan ini selama ini hanya digerakkan oleh perempuan lain dan yang lainnya, perempuan lain-lainnya menginjak-injak perempuan yang lain juga. Jarang sekali ada laki-laki yang dengan lantang mengatakan saya mendukung gerakan perempuan. Kalaupun ada yang mendukung, biasanya dibayar karena sebagai lawyernya atau sebagai buzzernya dan lain sebagainya. Di sini saya melihat bahwa Rico dan P69 menunjukkan bahwa mereka tidak perlu dibayar untuk berbicara tentang kekerasan perempuan. Mereka tidak perlu dibayar untuk menunjukkan bahwa banyak sekali perempuan-perempuan yang teraniaya dan ditutupi oleh keluarganya karena itu membuat aib. Dan mudah-mudahan dengan film yang terbuka ini masyarakat Indonesia bisa melihat bahwa banyak kebudayaan kita yang juga didukung oleh beberapa agama yang mengatakan bahwa perempuan boleh dipukul atau kalau ada kejadian jangan diomongin keluar karena itu menjadi aib. Padahal semakin banyak orang yang berbicara mengenai kejahatan yang dirasakan oleh perempuan-perempuan di dalam rumah tangganya,
semakin mereka sadar bahwa orang tua yang punya anak-anak bisa mengajarkan kepada laki-laki anak-anaknya bahwa bukan perempuan yang harus diatur pakaiannya, bukan perempuan yang harus diatur cara-caranya, tetapi pola pikir laki-laki yang harus melihat bahwa perempuan adalah setara dengan laki-laki. Terima kasih. Gue nggak begitu kenal beliau, tapi gue cukup sering mendengar nama beliau. Salah satu novelis yang juga. Oh ya boleh. Nanti dulu ya. Siap. Naomi mana Naomi? Oke boleh. Duduk di mana duduknya? Ya, salah satu novelis juga yang menurut gua tuh keren. Gitu. Nah, gua tadi sempat browsing tipis-tipis. Gua juga pernah membintangi film kamu, tidak salah. Benar ya? Nah, lo terlibat di film ini karena memang melihat ini isu yang relate sama kehidupan lo sebagai seorang perempuan, atau ada faktor lain yang kemudian lo mau terlibat di film ini? Selamat siang semuanya, terima kasih untuk kedatangannya. Terima kasih Riko, terima kasih Dodi sudah mengajak terlibat di produksi ini. Ketika pertama kali membaca skripnya, tentunya setiap kali saya memilih film, saya selalu membaca skripnya dengan baik karena skrip adalah fondasi dari sebuah film. Dan saya bilang sama Riko, terima kasih sudah memberi saya peluang. Waktu itu masih belum deal soalnya ya, jadi masih baru peluang. Dipercayakan mendapatkan peluang di film ini karena sebetulnya saya juga ingin tidak hanya bermain film, saya ingin berkesenian dan saya juga ingin ketika press conference atau sedang ditanya orang, saya kepingin juga punya sesuatu yang penting untuk diutarakan. Dan masalah-masalah ini sekarang masalah teknologi yang semakin membuat segala macam jenis kejahatan seksual yang verbal maupun tidak juga semakin mudah untuk dilakukan, semakin sulit untuk dicari siapa yang melakukannya. Ini adalah hal-hal yang memang sangat butuh untuk mendapatkan perhatian. Dan seperti yang tadi saya setuju juga, ini sebetulnya bukan isu tentang perempuan aja. Saya lebih senang mengatakan bahwa ini adalah isu kemanusiaan karena ini bisa juga terjadi pada laki-laki. Dan di sini kalau dibilang ada 5 perempuan yang sentral, salah satu pelaku kejahatannya adalah perempuan juga. Jadi ya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Sari karena keluarga adalah institusi terkecil dari sebuah negara. Dari situlah sebetulnya pelajaran kemanusiaan itu diajarkan untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau misalnya ibu, ayah tidak bisa mengajarkan yang benar ke anak, ya jadinya ya akan terjadi hal-hal ini akan terjadi terus-menerus gitu. Nggak berani mau ngomong banyak-banyak takut spoiler soalnya. Iya. Yang penting kita ngomongin tentang campaign dukungan pada perempuan ya. Ya perempuan dan laki-laki untuk manusia. Ya. Saya rasa ini yang membuat saya suka adalah Riko sebagai penulis skrip juga nggak pada mungkin takut kalau tidak berpihak kepada perempuan gitu ya. Jadi yang kayaknya perempuan semuanya yang bagus-bagus. Enggak, ini adalah masalah kemanusiaan, ini adalah masalah konstruksi sosial, di mana pada akhirnya perempuan tidak tahu bahwa dia adalah juga pelaku kejahatan itu sendiri, karena merasa bahwa itu memang yang harus dilakukan. Jadi ini penting sekali untuk diketahui dan saya rasa Riko cukup fair menempatkan cerita ini sebagai cerita kemanusiaan. Oke, terima kasih. Pos lu. Apakah ini juga menjadi representasi dari kehidupanmu sendiri, pengalaman private lo atau bagaimana? Kalau dibilang apakah ini dari cerita saya pribadi, tentu tidak. Karena memang terinspirasi dari beberapa cerita kejahatan nyata ya, gitu ya, di kehidupan asli kita. Jadi
Tapi apakah saya mengalaminya juga? Saya pernah melewatinya. Maka dari itu mungkin karena paham juga ya, ketika itu kejadian, memang kan belum tentu dari perempuan aja yang korbannya, bisa jadi laki-laki juga. Dan ini bisa kejadian ke siapapun jadi dia. Kalau di sini sih mungkin aku cuma mau bilang bahwa ketika memang itu adalah kenyataannya, ya jangan berani, jangan takut untuk speak up gitu. Lebih kesana sih sebenarnya. Jadi cerita kenapa aku mau join di sini dan diriku akhirnya juga ikutan ke tim dan pemain juga ya, karena aku percaya bahwa ketika memang itu kenyataannya, ya kita sebagai manusia berhak untuk bersuara dan itu perlu diperjuangkan gitu. Sisi emosionalnya muncul di situ ya. Tentunya karena memang memperjuangkan nilai benar yang kenyataannya yang harus diperjuangkan gitu sih. Oke, terima kasih. Agak takut nih ngomong. Langsung dipelototin Ampun. Kejahatan seperti apa yang membuat lo bisa di antara wanita-wanita cantik ini? Oh, sorry perempuan. Jadi untuk mendalami acting lo sebagai seorang penjahat itu perlu seperti apa? Tidak perlu pendalaman sepertinya. Kalau lo sedikit penjahat ya? Jujur pas baca karakter Danang sebel sih memang. Sebel banget gitu. Dan memang ternyata banyak pasangan yang looks okay gitu, tapi di dalamnya tuh mereka tidak baik-baik saja itu. Terutama perempuan yang terutama perempuan yang ya udah jalanin aja deh, udah terlanjur, kita udah pasangan sekian tahun, udah sakitnya udah lanjut biar terlihat kita baik-baik saja, tapi itu tidak benar. Itu tidak benar. Kalau aku punya konsep sama pasangan, nggak ada. Insya Allah nggak ada sampai main tangan semua segala macam. Karena kalau udah main tangan sekali main tangan terus. Karena apa ya? Kalau dia membiarkan itu sekali, itu akan terus menerus gitu, dan itu tidak benar. Dan pasti yang dirugikan adalah bukan aku karena di sini di antara perempuan ya, tapi memang yang dirugikan perempuan kalau menurut aku, karena kita harus benar-benar mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Tidak boleh dibenarkan, tidak boleh dibiarkan, dan benar kata Ines harus dilawan. Aku setuju. Ampun. Oke, gue mau alihkan ke satu lagi nih, cowok yang ada di depan sini nih. Hati-hati bro. Gimana? Gue mau bertanya simpel banget. Bener. Dalam hidup lo, perempuan itu mendapat porsi seperti apa? Kita ngomongin film aja nih. Nanti. Ini aspek personal dulu lah. Sejauh mana lo melihat peran perempuan bagi kehidupan lo yang sampai hari ini terjadi? Ya, peran perempuan ya pusat. Perempuan adalah pusat dari kehidupan itu sendiri. Pusat dari kehidupan itu sendiri, karena tanpa perempuan juga kita nggak akan ada gitu. Yes. Nah, jadi ketika lo punya perspektif kayak tadi, saat lo diajak film ini lo berpikir 10 kali nggak? Ngeliat rekening sih rasanya kita terima. Ternyata yang paling jujur. Tapi nggak banyak-banyak karena ya, biarin teman-teman wartawan yang akan mengelaborasi ya. Nah, gue mau nanya sama Fani. Hai Fani. Aduh. Fani di sini menjadi salah satu aktris utamanya ya, bintang utamanya gitu. Lo di sini memainkan peran sebagai apa? Di sini aku berperan sebagai Nadia. Nadia itu adalah pengacara dari peran utamanya Raras gitu, yang akhirnya memutuskan untuk membela Raras karena memang sebenarnya dia pernah mengalami luka yang hampir. Oke, tapi lo punya latar belakang sebagai praktisi hukum nggak, atau dunia pendidikan hukum gitu?
Nggak ada, aku sarjana psikologi. Oke, paham lah ya untuk bisa memahami substansi film ini. Ini ada 2 lagi perempuan yang belum berbicara. Mohon maaf. Gina juga bermain sebagai pendampingnya Dwi Sasono, karakter Dwi Sasono, Raka yang diperankan Dwi Sasono. Mungkin aku harus tambahkan juga. Jadi walaupun di antara mereka ini mungkin banyak yang belum mempunyai background hukum, tapi kita juga dibantu oleh Sari Latif sebagai penasehat hukum kami yang juga akan memberikan banyak masukan dari DTN. Jadi psikologi, walaupun aku selalu percaya ya, yang namanya pemeran itu pertama yang harus mereka punya adalah hati dulu kepada cerita. Ketika mereka udah punya hati dalam ceritanya, baru mereka akan bisa menemukan karakter itu. Dan kalau aku ngomongnya, aku nanya, karakter ini memanggil dirimu apa tidak? Kalau karakternya tidak memanggil, aku nggak akan bawa juga. Karena harus Aku simpel. Lo merasa terpanggil nggak hati lo ketika terlibat di film ini? Pertanyaan menarik banget karena kalau masalah hati, background aku tuh Miss Universe Indonesia ambil 2023 dan advokasi yang aku bawa salah satunya adalah against sexual harassment, dan itu selalu aku gaungkan lewat social media, lewat platform yang aku punya, dan juga setiap aku ada aktivitas atau kegiatan sosial pasti aku sering banget untuk berbicara langsung dengan korban-korban pelecehan seksual terutama perempuan. Dan ditambah juga background aku tuh jurnalis selama 8 tahun jadi reporter, jadi news anchor, dan itu selalu setiap harinya pasti ada lebih dari 5 kasus yang aku tangani gitu, dan itu adalah tentang pelecehan seksual. Dan memang salah satu faktor utamanya adalah bagaimana dia tumbuh kembangnya dari keluarga yang seperti apa. Gak cuma perempuan tapi juga laki-laki. Ini semua tentang mindset bagaimana laki-laki itu bisa melihat perempuan dari value-nya, bukan dari bagaimana dia berpakaian. Dan begitu juga perempuan sesama perempuan, ini juga menjadikan perempuan itu takut bersuara karena sesama perempuan aja tuh masih saling menghakimi, dan akhirnya kita takut untuk bersuara kalau kita tuh juga mengalami kekerasan seksual karena takut dihujat, takut dilihatnya seperti aib. Jadi menurut aku dari film ini bukan cuma karya, tapi juga it's gonna be break the silence. Kita bisa mengedukasi banyak orang se-Indonesia bahwa semuanya harus turut campur, gak cuma perempuan tapi juga laki-laki untuk bisa kita menanggulangi masalah ini. Oke, terus kata kunci yang paling menarik adalah break the silence. Break the silence, yes. Rebecca mungkin bisa menambahkan apa yang membuat lo tertarik untuk terlibat di film ini? Aku suka karena ini isu yang jarang pernah diangkat di dalam film-film yang saya pernah lihat di Indonesia. Dibuat jarang sekali isu ini diangkat. Jadi menurut saya penting dan aku happy banget, and I cannot wait to shoot with all of you guys, all my colleagues here. And Oke, terima kasih. Singkat, padat, dan jelas. Gina, gue mau bertanya sama lo. Nanti sebelum ini kita akan sesi tanya jawab dulu ya, Q&A sama teman-teman media. Lo punya pengalaman yang sifatnya personal nggak? Bahwa dalam kehidupan lo juga pernah mengalami kejadian kekerasan terhadap diri lo dari beda jenis? Oke. Selamat siang semuanya. Jadi kalau buat aku pribadi, aku yakin banget semua perempuan itu pasti pernah either itu light atau yang benar-benar keras, pernah pasti ngalami. Cuman mungkin mereka nggak sadar atau nggak tahu karena itu tadi misalnya ngomongin di belakang, kita cuma lewat aja di jalanan itu bisa loh kita kena suatu hal yang disebut kejahatan seksual. Dan yang bikin aku tertarik banget di film ini, seperti yang disebutkan sebelumnya, jarang banget ada kejahatan jenis ini yang diangkat untuk menjadi sebuah film. Aku pernah punya teman juga yang mengalami hal tersebut. Aku aja yang melihat itu rasanya sakit banget, rasanya tuh benar-benar mungkin hancur ya. Jadi di situ aku ngerasa kayak kejahatan seksual ini emang harus segera sih diberikan edukasinya kepada orang-orang semua, karena masih
Oke, terima kasih banyak. Kami dari produksi film negara mendukung film ini karena memang kami menyadari bahwa film itu adalah sebuah karya yang tidak bisa dikotak-kotakan apakah itu mesti bersifat A atau B atau C. Produksi film negara betul-betul mendukung semua jenis film yang memiliki elemen-elemen lokal. Film Dalam Sujudku ini kan walaupun mungkin kita bisa punya opini A atau B atau C tentang bagaimana ceritanya, kita sadar bahwa Dalam Sujudku ini adalah genre yang betul-betul relate di kehidupan masyarakat Indonesia. Ada loh cerita-cerita tentang dinamika keluarga dan dinamika dalam merantau itu atau dalam bekerja itu seperti ini. Jadi kami dari produksi film negara berharap bahwa film ini bisa jadi sukses dan kita berharap bahwa kisah-kisah yang tidak hanya cerita-cerita yang udah banyak di establishment kayak kayak film horor atau film-film anak, genre-genre seperti ini juga tetap relevan di masyarakat. Oke, terima kasih banyak Pak Isan. Sedikit saja tadi sempat disebut sama Riko. Sebagian teman-teman yang terlibat dalam film ini juga sekarang lagi sibuk dengan syuting. Nah, dari Pak Isan sendiri dalam pengamatan di PFN dengan tumbuhnya industri hari ini, bagaimana peran dari PFN untuk bisa menstimulasi industri ini semakin tumbuh dan berkembang? Ya, produksi film negara adalah perusahaan badan usaha milik negara selayaknya mungkin Bapak Ibu juga familiar dengan BUMN lainnya. Produksi film negara berperan di tahun 2025 ini memposisikan dirinya sebagai fasilitator perfilman, sehingga kami tidak lagi hanya bersaing dengan produser ataupun production house yang ada di Indonesia, tapi kita membantu mendorong production house untuk bisa meningkatkan kapasitasnya, untuk bisa mendapatkan akses yang sebelumnya kesulitan untuk didapatkan, serta juga kita mendorong agar talenta-talenta yang sebelumnya belum begitu bunyi ataupun belum memiliki stage untuk bisa memiliki panggung yang lebih sesuai dengan karakter masyarakat atau pasar yang ada. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat PFN. Kehadiran negara memang menjadi penting buat tumbuhnya industri ini. Nah, ini kan kita tadi ngomongnya udah agak ngawang-ngawang ya. Nah, gue mau nanya nih kepada, tadi gue sempat di brief, di film yang terluka ini ada 5 perempuan yang... Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah datang ke sini itu. Untuk produksi film yang terluka ini, sampai saat ini sudah dalam proses reading dan workshop. Kita juga karena ada actionnya sedikit dan itu kita juga sudah dalam tahap koreo, dan mudah-mudahan di tanggal 11 November itu kita akan mulai syuting sampai schedule-nya sampai tanggal awal Desember. Dan untuk guest-nya itu saya bacain ya, saya juga agak kita panggil ke depan juga ya. Boleh berdiri aja, berdiri aja ya. Saya panggil ya. Oke, ada Vanessa Ines tentunya. Dulu foto dulu. Terus ada Ricky Bawil. Lalu ada Ibu Jenar Maisa Ayu. Gimana ini? Lalu ada Ibu Sari Keswoyo di sebelah saya. Lalu ada Fani Gasani, belum datang mungkin. Lalu ada Mas Dwi Sasono juga lagi syuting. Jadi ini adalah contoh bahwa perfilman Indonesia itu sedang maju karena semuanya juga sibuk syuting. Jadi kita harus tepuk tangan. Ya, selanjutnya ada Jinan Safa. Jinan. Setelah Jinan Safa itu ada Gibran Martin. Lalu ada Denis Adiswara. Kebetulan Denis juga lagi syuting. Lalu ada Rebecca Richman. Lalu ada Naomi. Lalu ada
Jika belum datang, tumben. Lalu ada si kecil Kenzi. Mana Kenzi? Kenzi. Lalu ada Fizabella. Lalu ada Oliver Pras. Lalu ada Rizky Guswardana. Lalu ada Salsabila Zahara. Lalu ada Gendis Maharani. Lalu ada Yumi Kwandi. Yumi. Lalu ada Bibi Istam. Lalu ada Maharani Fibiola. Ini mana? Lalu juga ada Aulin. Aulin mana Aulin? Mungkin kita harus jelaskan juga. Jadi yang akan disebutkan oleh Pak Doni ini adalah yang kita casting secara langsung waktu kita open casting, dan mereka ini baru mungkin punya pengalaman sebagai background berapa, tapi karena waktu di casting mereka menampilkan supaya bagus actingnya, jadi kita membiarkan. Memang salah satu misi dari P69 ini juga adalah menemukan talenta-talenta baru. Jadi tolong tepuk tangan buat talenta-talenta baru. Tadi pertanyaannya apa saya di Pak Mas? Lo ngapain mau kuliah dari sini? Lo ngapain? Jadi hari ini kita ingin membicarakan pertama adalah film kedua kami dari P69 Indonesia, yaitu Yang Terluka. Sebetulnya juga nanti bintang-bintangnya ada di sini, nanti kita bicara. Salah satunya ada pasti adalah Ines dan Ibu Sari. Film ini kita bicara mengenai kekerasan cyber, kekerasan kepada wanita itu atau kepada perempuan. Maaf. Saya lagi diajarin sama Bu Sari Soya. Kekerasan kepada perempuan itu bukan hanya berupa dari pukulan ataupun kata-kata, tapi dari juga revenge porn, cybercrime dan lain-lain. Dan kita ingin angkat cerita yang kebetulan terjadi kepada salah seorang teman saya, dan itu menjadi inspirasi dari film ini walaupun kita adaptasi dan kita olah secara kreatif juga. Dan film ini merupakan satu kebanggaan juga buat kami setelah kita melakukan dalam segitu. Kita mempunyai film yang juga niche-nya bagus, kita juga punya positive impact, ada pesan yang kami ingin bawa, yaitu sudah waktunya kita melihat perjuangan dari para perempuan juga, karena mereka dan kita dilahirkan kan sebagai saling harus bekerja sama, tapi berarti kita harus sekarang berani bicara untuk para perempuan. Maaf, nervous. Jadi bahwa kita sebagai laki-laki juga harus bicara untuk para perempuan. Oke, terima kasih. Sebagai spill porsinya ya di ruang sidangnya, ada juga beberapa scene action, tapi kita tidak melebih-lebihkan. Dan udah gitu ada memang cerita thriller, jadi ada unsur suspense juga. Kebetulan tepuk tangan juga dong buat teman kita Rizky Bawel dan Rizky Bawel lagi. Boleh maju? Nah, lo sebagai salah